Kudus menjamah setiap kami masing. Halo. Halo. Kenapa? Selamat pagi. Adri, sini yang kita nih. Selamat pagi. Sini dek, kok sini kok. Di rumah itu nggak mandi. Buka itu gimana nih dari ayah? Dulu sekolah nggak ngerti kalau begini dari ayah itu. Halo. Halo. Shalom. Semuanya. Suaranya kedengeran nggak nih saya nih di sini? Kedengeran. Suara saya kedengeran nggak? Suara saya bisa lambaikan tangannya. Shalom, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran ya. Oke. Semuanya bisa kedengeran suara saya ya di sini. Amin. Oh, takutnya suaranya miss di sana nggak kedengeran. Suara saya kedengeran nggak? Iya. Novel. Sana. Ini ya. Shalom. Halo. Shalom Novel. Shalom Pari. Shalom Novel. Suara Shalom Tante Nina, ada Tante Yun, ada Pak Purwo, yang jelas nggak? Udah lah segini aja udah. ada Elma, Nah, gitu. Shalom. Ini kita nggak peduli kan. Ya, center di sini. Tuhan Yesus Kristus, selamat siang semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Mantap, luar biasa. Puji nama Tuhan, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ibadah online di hari Minggu. Pada saat hari ini Bapak Ibu Saudara bisa bergabung bersama kami di ibadah Zoom pada siang hari ini. Puji nama Tuhan, kita bisa bergabung. Pada siang hari ini kita mau mulai ibadah kita. Mari kita memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau satu dalam doa. Kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita menyiapkan hati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada siang hari ini kami bisa untuk beribadah secara online. Kiranya Tuhan pada siang hari ini ibadah kami bisa berjalan dengan lancar melalui ibadah media online Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah bagi kami di tempat ini. Di rumah kami masing-masing, biarlah kuasa Roh Kudus selalu melingkupi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Haleluya. Ada sukacita senantiasa. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kita menyembah Dia, kita memuji nama Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Haleluya. Tuhan telah kita berkata atas pujian umat-Nya. Mari semua muji Tuhan. Telah kita berkata atas pujian umat-Nya. Bila Allah di tempat kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat ada kuasa dalam pujian dan nyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan Allah. Haleluya, kita memuji Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi Allah kita kuasa. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita. Amin. Kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa di dalam pujian, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa di dalam pujian. Dalam pujian bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari sama-sama kita datang sekali lagi. Ada kuasa di dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetap bersukacita pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita saatnya untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Di tempat kita masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita mau duduk manis, kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Siapkan hati ke Tuhan. Dengar firman-Mu saat ini, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sama-sama katakan firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sama-sama katakan sekali lagi, siapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa, curahkan kurapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Tunaikan hatiku, berharap padamu ya Allah. Jadi siap Tuhan, sampai rahmat bagimu, melayangkan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, oh Kudus. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, kami berterima kasih, layakkan kami. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini Bapak. Kalau kami bisa berkumpul satu sama lain melalui media online kami pada siang hari ini Bapak. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu melalui media online pada siang hari ini Tuhan. Yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Ari Broto Tuhan. Kiranya Tuhan setiap firman yang telah disampaikan selalu menjadi firman yang menenangkan hati kami Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, di mana anak-anak-Mu berada pada saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Mari semua katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Ari Broto untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Shalom. Gimana kabar semua, baik? Ya, saya nggak bisa dengar karena di mute ya, tapi nggak apa-apa, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, karena pemeliharaan dan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini kita akan membahas tentang mujizat. Sesuai dengan tema yang tercantum adalah mujizat yang hakiki. Pertanyaannya adalah apa itu mujizat? Mujizat itu apa? Mujizat itu adalah suatu kejadian yang terjadi di luar nalar atau kemampuan manusia. Jadi satu kejadian atau keadaan yang terjadi di luar akal pikiran manusia. Dan biasanya bahkan selalu dilakukan oleh Allah, Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lalu siapa saja yang memerlukan mukjizat atau apa saja yang memerlukan mukjizat? Kalau siapa saja yang memerlukan mukjizat, tentu semua makhluk hidup memerlukan mukjizat. Semua makhluk hidup memerlukan mukjizat, terlebih kita manusia. Jadi mukjizat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, terutama kita manusia. Dan manusia memiliki dua unsur. Unsur apa saja yang terdapat dalam diri manusia, atau dalam hidup manusia, atau dalam tubuh manusia. Ada dua unsur dalam diri atau dalam hidup manusia, yaitu yang pertama unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Dua unsur manusia ini sama-sama membutuhkan mukjizat. Beberapa waktu yang lalu saya tulis status di HP bicara tentang mukjizat. Itu rangkumannya. Nah, sekarang ini kita akan membahasnya secara lebih jelas. Jadi manusia jasmani dan manusia rohani dari kita memerlukan mukjizat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 9 ayat yang ke-12. Matius 9 ayat yang ke-12. Matius 9 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan
orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi kalau jasmani kita sakit, kita perlu kesembuhan. Ada banyak sakit penyakit yang diderita oleh manusia secara jasmani sulit disembuhkan. Dalam keadaan seperti itu, manusia membutuhkan mukjizat, membutuhkan uluran tangan Tuhan, membutuhkan jamahan tangan Tuhan untuk kita dapat memperoleh mukjizat kesembuhan. Itu kalau jasmani kita sakit, sakit secara tubuh. Kalau jasmani kita sakit secara ekonomi dan sulit sekali untuk keluar dari permasalahan ekonomi, kita pun butuh yang namanya campur tangan Tuhan untuk mendapatkan mukjizat supaya kita mendapat terobosan ekonomi atau keluar dari permasalahan ekonomi. Yang ada dalam permasalahan rumah tangga misalnya, sulit sekali untuk memperbaiki permasalahan yang ada dalam rumah tangga, bahkan terancam cerai misalnya. Butuh mukjizat dari Tuhan supaya ada pemulihan di dalam rumah tangga tersebut. Nah, itu jasmani. Sembuh dari sakit, pemulihan ekonomi, pemulihan rumah tangga atau keluarga, itu mukjizat jasmani yang dilakukan oleh Tuhan terhadap kehidupan kita secara lahiriah. Lalu yang kedua tadi unsur yang terdapat dalam manusia adalah rohani. Nah, rohani ini juga butuh mukjizat. Rohani ini juga butuh mukjizat karena kebanyakan setiap orang, terutama orang Kristen, rohaninya sakit. Kebanyakan kita, jujur saja, seringkali mengalami sakit rohani. Saudara tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, rohani saudara sakit. Saudara membenci, rohani saudara sakit. Saudara tidak bisa mengasihi, rohani saudara sakit. Ya kan? Jadi seringkali rohani kita sakit. Nah, kalau rohani kita sakit, kita juga perlu mukjizat. Makanya tadi di ayat yang ke-13 dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kita yang berdosa ini rohani kita sakit. Oleh karenanya kita butuh jamahan Tuhan supaya apa? Supaya rohani kita disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Ya kebencian, ya iri hati, ya dendam, tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni, dan lain sebagainya. Kita butuh jamahan Tuhan untuk memulihkan rohani kita yang sakit, supaya rohani kita sehat. Ada pepatah yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Menurut saya terbalik. Yang benar adalah di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Ada banyak sakit penyakit yang diderita oleh tubuh dikarenakan oleh sakit rohani. Ada banyak orang nggak bisa mengampuni kena kanker. Ya, kan? Ada banyak orang menyimpan dendam, mah kronis, darah tinggi, dan lain sebagainya. Semuanya karena rohaninya sakit, makanya tubuhnya jadi sakit. Yang benar adalah di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat atau sehat juga. Jadi rohani mesti sehat supaya jasmani juga sehat. Jasmani sehat, rohaninya sakit, percuma. Jasmaninya sehat, rohaninya sakit. Pencuri, jasmaninya sehat, rohaninya sakit. Ya kan? Orang-orang yang melakukan kejahatan, koruptor, jasmaninya sehat, rohaninya sakit. Kita, suami yang tidak bisa mengasihi istri, mungkin tubuhmu sehat, tapi rohanimu sakit. Istri yang tidak bisa menghormati suami, jasmanimu mungkin sehat, tapi rohanimu sakit. Makanya rohani juga harus sehat. Pada saat kita punya alasan untuk marah, tapi kita memilih untuk bersabar. Sekali lagi, pada saat kita punya alasan untuk marah, tetapi kita memilih untuk bersabar, itu adalah mukjizat. Pada saat kita punya alasan untuk mengeluh, untuk kecewa, tetapi kita memilih untuk bersyukur, itu pun mukjizat.
Pada saat kita punya alasan untuk membenci, tetapi kita memilih untuk mengasihi, itu pun mukjizat. Pada saat kita punya 1000 alasan untuk tidak setia, tetapi kita tetap setia, itu pun mukjizat. Dan ini seringkali membutuhkan jamahan Tuhan. Seringkali kita tidak bisa mengampuni. Kita butuh jamahan Tuhan supaya kita bisa mengampuni. Rohani kita mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Kesembuhan dari Tuhan. Sehingga kita bisa mengampuni. Sehingga kita bisa mengasihi. Kita bisa bersabar. Kita bisa bersyukur. Dan lain sebagainya. Itu perlu rohani yang sehat. Kalau kita selalu mengeluh, kita selalu kecewa dalam segala keadaan, itu artinya rohani kita sakit. Tapi orang yang selalu bersyukur, rohaninya sehat. Amin. Orang yang selalu bisa bersabar, rohaninya sehat. Orang yang selalu bisa mengasihi, rohaninya sehat. Orang yang bisa mengampuni, rohaninya sehat. Jadi, tanpa pertolongan Allah, seringkali mustahil semua itu bisa dilakukan. Saya seringkali mendengar ada banyak orang berkata, saya nggak bisa mengampuni dia, Pak Pendeta. Kesalahannya udah luar biasa. Saya nggak bisa mengampuni suami saya. Dia sudah berselingkuh berkali-kali. Tapi perintah Tuhan, ampuni. Makanya pada saat murid Tuhan berkata, berapa kali aku harus mengampuni? Tuhan Yesus berkata, 70 kali 7 kali. Artinya tidak terhingga. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu perintah Tuhan. Ada banyak orang nggak bisa mengucap syukur. Selalu mengeluh. Selalu menggerutu. Makanya kita perlu jamahan Tuhan. Rohani kita perlu jamahan Tuhan. Supaya kita bisa selalu bersyukur. Kalau Tuhan jamah, Tuhan ada dalam kita, maka kita bisa melakukan semuanya itu. Karena Tuhan selalu menyatakan mukjizatnya dalam hidup kita. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Jika rohani kita sakit, maka hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Jika rohani sakit, kita minta Tuhan untuk pulihkan rohani kita. Dan itulah mukjizat yang hakiki. Pemulihan rohani yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itulah mukjizat yang hakiki. Buat apa jasmani kita sehat kalau rohani kita sakit? Nggak berkenan di hadapan Tuhan. Lebih baik jasmani kita sakit tapi rohani kita sehat. Itu akan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita percaya kita punya Tuhan, Yesus yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Rohani kita sehat, jasmani kita juga sehat, karena ada tangan Tuhan yang selalu memelihara kita. Amin. Sebab bila rohani kita sakit, maka itu akan mempengaruhi jasmani kita. Seringkali seperti yang tadi saya katakan, sakit jasmani disebabkan oleh rohani yang sakit. Perlu mukjizat rohani yang sakit, perlu mukjizat jadinya. Karena rohani yang sakit akan menimbulkan dosa. Rohani yang sakit akan menimbulkan dosa. Makanya perlu mukjizat supaya rohani kita tidak sakit dan tidak menimbulkan dosa di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan Yesus tadi berkata, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena itu aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita semua ini orang berdosa. Dan Tuhan panggil kita orang berdosa. Untuk apa? Untuk menjadi orang benar. Tuhan panggil kita orang berdosa. Dia mau jamah rohani kita. Dia mau pulihkan rohani kita. Supaya kita jadi orang yang benar. Karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Sehat rohani, sehat jasmani, karena ada Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sehat jasmani, sehat rohani, itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau memberkati rohani kita. Tuhan juga mau memberkati jasmani kita secara luar biasa. Karena dia adalah sumber segala berkat. Demikian renungan firman untuk saat ini. Haleluya. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan sebelum saya kembalikan kepada WL.
Ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengar saat ini. Dan kami percaya firman-Mu ini menguatkan kami, meneguhkan kami, dan biarlah kami terus berjalan di dalam Engkau, dan terus berharap akan uluran tangan kasih-Mu, jamahan tangan kasih-Mu, untuk terus memulihkan rohani kami, supaya kami menjadi orang-orang yang benar, karena dibenarkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Kami hamba percaya Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada WL, Saudara Novel. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ari Broto yang sudah memberikan firman Tuhan pada siang hari ini melalui ibadah online kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan, dalam keluarganya, kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita sedang diberkati oleh firman-Nya. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Ada amin, saudara? Haleluya. Kita mau memuji Tuhan satu kali lagi. Ada yang mau memuji Tuhan sekali lagi? Haleluya. Kita naikkan pujian di bawah kepak sayapmu. Aku ingin selalu. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Sebelum akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita memuji Tuhan satu kali lagi. Haleluya. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku Terbang tinggi, langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali. Raja Wali. Balik kasih padanya. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali. Melintasi gunung tinggi, Raja Wali. Melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Ogi Pramanta. Dipersilakan. Salam. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat, perlu kita ketahui bahwa kita tetap mengadakan ibadah online seperti saat ini. Kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat acara Zoom meeting. Kita boleh bersama-sama diberkati, kita boleh bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, olehnya jangan lupa bahwa minggu depan kita boleh kembali hadir jam 11 siang bersama-sama di rumah kita masing-masing dalam acara ibadah Zoom meeting yang kita boleh lakukan bersama.
Nah, mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Ari Broto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan pakai menjadi alat di tangannya. Haleluya. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Kita berterima kasih buat anugerahnya yang besar bagi kita. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga buat kesempatan Engkau berikan bagi kami. Kami sudah diberkati Tuhan lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Ari Broto. Kami sekalian boleh sungguh mengerti bahwa mukjizat yang hakiki adalah mukjizat di mana Tuhan bekerja di dalamnya. Kami berterima kasih ya Bapa di sorga buat kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus terus mematlakan firman ini di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa kami berdoa buat semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan, Kau berkati. Buat saudara kami Ivan Sanditya, Tuhan berkati sebagai pemain musik. Buat saudara kami Novel, Tuhan berkati ya Bapa, yang sudah melayani lewat worship leader, dan juga buat semua yang terlibat di dalam pelayanan lainnya, buat Ibu Lia, buat Joveta, buat Pak Sony, semua diberkati Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ibadah online saat ini. Kami bersama-sama datang kepadamu Bapa, mengucapkan syukur dan berterima kasih buat kesempatan yang indah ini. Biarlah Roh Kudus terus menjaga, memimpin kami sekalian, sehingga kami diberkati, bertumbuh dalam iman, percaya kepadamu. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak sempat untuk bergabung bersama kami. Tuhan juga tolong mereka, biarlah di lain waktu mereka boleh datang bersama dengan kami di dalam acara bersama-sama ini ya Bapa. Di rumah kami masing-masing kami bergabung dalam ibadah online. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati kami sekalian Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan kembali Tuhan beraktivitas buat sepanjang hari ini. Bila Tuhan tolong kami, lindungi kami sekalian. Keluarga rumah tangga kami masing-masing di rumah kami ya Bapa. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah atas kami. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hamba-hamba Tuhan Kau berkati dan pakai menjadi alat di tangan-Mu. Juga buat negara bangsa kami Indonesia, Tuhan tolong yang saat ini Tuhan sedang Tuhan menanggulangi COVID-19. Kiranya Tuhan tolong supaya seluruh warga masyarakat Tuhan, bangsa di negeri ini, sungguh mereka Tuhan senantiasa berada di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Dan pakai pemerintah kami, oh Tuhan Yesus, pemerintahan Jokowi beserta para, oh Tuhan Menteri yang bekerja, semuanya dapat melakukan tugas-tugasnya dan penanggulangan COVID-19 ini dapat ditanggulangi dengan baik. Dan kiranya perekonomian boleh kembali terwujud, boleh kembali dibangkitkan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan tolong selamatkan negeri ini senantiasa ya Bapa. Inilah doa yang hamba-Mu naikkan Bapa, dan kami semua naikkan di dalam kuasa dan kasih Tuhan yang kami percaya Tuhan Engkau yang bekerja atasnya dan Tuhan yang mengabulkannya. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih, saudara-saudara. Dengan demikian berakhirlah acara ibadah online meeting kita saat ini, dan kita percaya semua kita diberkati. Jangan lupa bahwa minggu depan kita boleh kembali bersama-sama di dalam acara ibadah online ini. Terima kasih, terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kiranya adanya berkat, anugerah, damai sejahtera dan kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, dengan demikian berakhir acara kita. Tuhan berkati, sampai ketemu lagi minggu depan. Haleluya. Amin. Semuanya. Ayo.
Terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Udah ya. Amin.